kita akan membahas Ad-Dhabitul Jali fi Ma'rifat Tarikhil Hijri. Kitab ini tentunya dikarang oleh siapa? Andre Gutta, Kiai Haji Abdurrahman Ambodale rahimahullahu taala. Kitab ini, kalau sebelum kita masuk ke pembahasan, kitab ini membahas tentang sejarah. Tentunya tema dari kitab ini adalah sejarah. Kalau kita melihat dari artinya, maka kitab ini itu akan membahas sejarah pembentukan kalender Islam. Kalender Islam itu yang biasa disebut dengan kalender Hijriah. Kenapa kitab ini yang kita bahas? Seharusnya kitab ini sudah kita bahas pada awal-awal masuk tahun baru Hijriah, tetapi barusan kita bahas di sekarang ini. Tentunya kita masih masih di bulan Muharram tanggal 23 Hijriah. Ini masih di awal tahun dan tentu pastinya kita akan membahas lebih dalam. Kenapa itu? Apa sih asal usul kenapa kalender Hijriah dibentuk? Ya, kalender Hijriah dibentuk, apa asal usulnya? Kita juga akan mempelajari di dalam kitab ini banyak hal tentang ya penamaan dalam kitab ini. Penamaan kalender Hijriah, bulan-bulannya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Ini yang akan kita bahas di dalam kitab ini. Mungkin kitabnya ini tipis, tapi kita akan membahas lebih dalam tentang pembentukan atau taksis at-tarikhil hijri, pembentukan kalender Hijriah. Itu tadi bulan-bulannya. Ada berapa bulan? 12 bulan. Di dalam kitab ini ada 6 bab, ya. Ada 6 bab. Tapi kalau kita lihat dipisahkan dengan mukaddimahnya menjadi 5 bab. Yang pertama itu mukaddimah fit tarikhil hijri, yakni pendahuluan mengenai pembentukan kalender Hijriah. Kemudian kita masuk ke bab pertama, al-babul awal, yakni al-huruful abjadiyah, huruf abjad. Kenapa? Apa alasannya kenapa huruf abjad itu dibahas dalam pembentukan kalender Hijriah? Itu ada kaitannya. Ada sangkut pautnya di dalam pembahasan kita ini. Kemudian di bab kedua, kitab ini membahas hurufus sanah wa aqsamuha. Huruf-huruf tahun, huruf-huruf pada tahun dan macam-macamnya, macam-macam dari huruf tersebut. Artinya itu ketika kita membentuk suatu tahun dengan angka itu, pastinya kita akan menggunakan beberapa huruf dan pembentukannya itu dengan huruf tersebut. Ya. Berikutnya, bab yang ketiga adalah huruf syuhuri wa aqsamuha. Huruf-huruf yang dibentuk sehingga menjadi nama bulan, ya, nama bulan. Bulan di sini itu bukan bulan yang kita lihat di atas itu. Itu bulan beda itu. Yang dimaksud bulan di sini adalah penamaan dalam kalender dan macam-macam huruf tersebut. Kemudian bab keempat. Bab keempat adalah thariqu ma'rifah mabda'is sanah wasyuhur. Tutorial atau cara, ya, tutorial atau cara mengetahui permulaan tahun dan bulan. Orang-orang terdahulu
kalau ingin menentukan suatu hari itu tentunya memakai paling pertama itu kalau kita menentukan suatu hari itu tidak terlepas dari penentuan waktu. Penentuan waktu itu bisa kita gunakan zaman dahulu itu sampai sekarang pun itu masih menggunakan kompas. Kompas itu paling penting dalam penentuan tahun juga, penentuan bulan. Tentunya sebelum bulan itu kita akan menjalani waktu, jam, dan hari-hari dan minggu-minggu dalam kegiatan kita dalam setahun ini. Itu cara mengetahui permulaan tahun dan bulan. Kemudian bab kelima, bab terakhir adalah as-sanatul masihiyah. Apa itu tahun Masehi? Kenapa dibahas di sini? Pastinya ya ada keterkaitannya dengan pembentukan kalender Hijriah. Termotivasi, mungkin bukan termotivasi. Lebih daripada itu adalah harus kita lebih hebat daripada kaum Kristen atau kaum Masihi. Harus kita juga membentuk, masa kita ikuti kalendernya orang Masehi atau orang Kristen. Makanya itu ada pembahasannya dalam kitab ini. Bisa dipahami? Jadi kita akan membahas sejarah. Kemudian kita masuk ke langsung saja masuk ke halaman keempat. Muqaddimah. Perhatikan ya, ya sudah ada kitabnya. Sudah semua punya kitab? Belum? Oh ya. Lain kali kita akan miliki. Kita akan barisi. Catat yang perlu dicatat. Ini penting di sejarah ini. Kalau kita membahas sejarah itu memang seru, pasti ada kisah-kisahnya. Jadi kita akan isi dengan berbagai kisah-kisah yang terkait dengan sejarah pembentukan kalender Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Muqaddimatun, pendahuluan. Muqaddimatun. Kenapa bisa dibaca muqaddimatun? Karena dia merupakan awal kalimat atau judul. Kalau judul itu dibaca muqaddimatun, dhammah di akhirnya. Fit tarikhil hijri, tentang kalender Hijriah. Muqaddimatun, pendahuluan. Fit tarikhil hijri, tentang kalender Hijriah, kalendernya kita ini, nyata ini. Lamma wallal khilafata Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Lama, ketika. Lama itu artinya ketika. Wallal khilafata, kekhalifahan Islam dipimpin oleh. Wallal khilafata, kekhalifahan Islam dipimpin oleh. Siapa? Siapa yang dipimpin oleh? Ya, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau disebutkan Umar bin Khattab
di sini berarti ada sangkut pautnya pembuatan kalender Hijriah dengan sahabat Umar bin Khattab yang merupakan khalifah keberapa? Pertama, kedua. Jadi ingat ya, khalifah Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan Islam itu dipimpin oleh 4 sahabat Nabi yang mulia. Yang namanya pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah ketiga siapa namanya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di sini disebutkan Umar bin Khattab ketika kepemimpinan Islam, kekhalifahan Islam dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, berarti di sini ada sangkut pautnya pembuatan kalender Hijriah itu dengan sahabat Umar bin Khattab. Berarti masa kepemimpinan Umar bin Khattab itu disitulah terjadi pembuatan kalender Hijriah. Jadi jangan bilang nanti kalau ada masyarakat bertanya, Ustaz, itu kalender Hijriah di zaman siapa? Langsung bilang, oh, itu di zaman Nabi. Nabi SAW buat itu. Wah, bahaya ini. Nanti pulang kampung bertanya-tanya masyarakat, itu kalender Hijriah dari mana? Siapa yang bikin itu? Oh, Nabi SAW. Itu menyesatkan. Dolum mudellum. Sesat menyesatkan. Jadi ingat sekali lagi, di masa kepemimpinan siapakah pembuatan kalender Islam? Umar bin Khattab. Berarti yang membuat kalender Hijriah adalah Umar bin Khattab. Ahsantum. Selanjutnya, waro'a. Waro'a musayyasil hajati. Musayyasil hajati. Waro'a. Musayyasil hajati. Yang kelas 1 ya. Usahakan membarisi. Latihan membarisi. Membarisi itu apa? Mengharokat jadi. Bisa ditahu gitu? Membarisi itu? Harokati. Itu harokat. Ada berapa itu harokat? Ada 3 atau ada bilang 4. Yang pertama itu fathah, kasroh, domah, dan sukun. Itu saja yang kamu barisi di situ. Kalau ada bacaan nanti, bacaan ya dibaca. Kalau dibaca wa ro, berarti harokat apa itu? Fathah begitu. Itu tetap mengharokati sebagai bentuk latihan membaca kitab. Waro'a musayyasal hajati, bukan musayyasidah, apaan? Musayyasal hajati ila tauqitil hawadithi. Waro'a musayyasal hajati ila tauqitil hawadithi. Waro'a musayyasal hajati ila tauqitil hawadithi bitarikhin sabitin. Bitarikhin sabitin amara bittikhadil hijrati bittikhadil hijrati biittikhadil hijrati. Khalas?
tarikhan islamiyan. Mal ma'na? Apa artinya? Wara'a, dan beliau memandang. Wara'a, beliau memandang, melihat, memperhatikan. Itu satu, semua itu satu bagian. Beliau memandang musayyas al-hajati, adanya kepentingan yang urgen, kepentingan yang sangat. Maksudnya itu ada kepentingan yang sangat-sangat penting. Kepentingan yang sangat penting ila tauqitil hawadisi, untuk mencatat sebuah peristiwa, untuk mencatat sebuah peristiwa, untuk mencatat sebuah peristiwa bitarikhin thabitin, dengan tanggal yang sudah ditetapkan, dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Amaro, siapa yang memerintahkan di sini? Amaro, beliau memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memerintahkan bittikhadil hijrati, dengan menjadikan hijrah, dengan menjadikan hijrah beliau memerintahkan untuk menjadikan hijrah, hijrah, h i h i j, hij, r a h, rah, h i j, hij, r a h, rah, hijrah, ya, hijrah. Beliau memerintahkan untuk menjadikan hijrah tarikhan islamian, sebagai kalender Islam. Oh, syukran. Ya, kita kembali lagi. Wara'a musayyas al-hajati ila tauqitil hawadithi bi tarikhin thabitin amara bittikhadil hijrati tarikhan islamian. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa kepemimpinannya itu, beliau melihat ada beberapa hal yang sangat penting untuk menentukan, mencatat beberapa kejadian dengan kalender, dengan tanggal yang sudah pasti. Dengan cara apa? Beliau akhirnya menjadikan hijrah itu sebagai kalender Islam. Begini ceritanya. Begini ceritanya. Sejarah pembuatan kalender Hijriah. Hijriah, kenapa namanya Hijriah? Kalender Islam itu kenapa namanya Hijriah? Diambil dari kata hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu melakukan perjalanan dari suatu tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik. Beda. Hijrah dengan safar itu beda. Kalau safar itu melakukan perjalanan yang biasa. Kalau hijrah itu melakukan perjalanan dari tempat yang buruk ke tempat
yang baik, atau kita pindah dari keadaan yang buruk ke keadaan yang baik. Sama juga intinya hijrah itu, misalnya istilahnya orang dalam zaman sekarang, tahu hijrah nih. Toh misalnya yang sebelumnya pemabuk toh, pezina atau pelaku maksiat. Toh tiba-tiba langsung dia sudah di masjid 5 waktu. 5 waktu sholat di masjid. Akhirnya orang bilang, wah, Insya Allah ini sudah hijrah ini. Itu berarti apa? Dia sudah pindah dari keadaan maksiatnya menuju keadaan dia taat kepada Allah. Nah, itu juga termasuk hijrah. Artinya itu hijrah ya. Hijrah itu apa artinya tadi? Pindah dari suatu tempat yang buruk ke tempat yang baik. Itu artinya hijrah. Tapi hijrah yang dijadikan kalender Islam sini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah yang pertamanya. Hijrah apa namanya? Hijrah dari mana? Hijrah pertama Rasulullah SAW. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kejadian hijrah itu sebenarnya bukan yang pertama hijrah ke Madinah. Kejadian hijrah yang pertama kali itu hijrahnya dalam Islam ini, dalam agama Islam ini, sejarah hijrah pertama itu adalah hijrah Habasyiyah. Artinya hijrah dari Mekah menuju negara Habasyiyah yang sekarang bernama Ethiopia. Itu hijrah yang pertama. Tetapi lagi-lagi hijrah ini tidak diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diikuti oleh para sahabatnya saja. Makanya itu hijrah yang dimaksud di sini adalah yang dijadikan kalender Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada sejarahnya kenapa Umar bin Khattab mau menjadikan atau membuat kalender Hijriah. Suatu peristiwa. Suatu ketika gubernur Baghdad, ya, gubernur Irak waktu itu, yang ibu kotanya adalah Baghdad, yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Al-Ash'ari ini gubernur Irak yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mau melakukan pelaporan, mau melapor ke Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab itu ketika itu kayak presiden. Kalau kita kan sekarang ada namanya presiden, gubernur, wali kota, atau bupati, camat, kepala desa, kepala RT. Nah, itu. Waktu itu Umar bin Khattab itu berperan sebagai presidennya Islam waktu itu. Nah, ini ada gubernurnya, gubernur Irak yang bernama Abu Musa al-Ash'ari mau melapor kepada Umar bin Khattab. Apa yang dilaporkan? Laporannya itu adalah isinya begini. Isinya itu tentang keadaan kota kota Baghdad waktu itu. Beliau melapor bahwa kota ini sedang baik-baik saja. Biasa begitu kan? Kalau ada laporan, misalnya kan khalifah itu presiden mau tahu daerahnya itu apakah baik atau buruk daerah tersebut. Makanya itu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang merupakan salah satu sahabat Nabi juga melapor ke Umar bin Khattab, melapor apa? Apa yang dilapor? Itu tadi keadaan baik di kota Baghdad. Nah, ketika sampai suratnya, itu laporannya dibentuk dalam bentuk surat. Itu surat itu harus terisi di situ cap dan kejadiannya, tanggalnya apa. Nah, sedangkan waktu itu belum ada kalender Islam. Makanya itu kalender untuk menetapkan taruh di situ tanggalnya itu bertepatan dengan kejadian tertentu. Nanti kita ceritakan. Nah, di situ suratnya ketika Abu Musa al-Ash'ari menghadap ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu di suratnya itu sudah ada stempel oleh gubernur Irak Abu Musa al-Ash'ari. Tetapi surat tersebut
Umar bin Khattab memikirkannya baik-baik. Ini kalau misalnya ini surat bertumpukan misalnya dari berbagai daerah, berbagai. Halo, halo, Assalamualaikum. Ya, sampai di mana tadi tuh? Ah, iya. Ketika itu pelaporan Gubernur Irak Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu tidak tercantum tanggal, jelas tidak tercantum tanggal karena belum ada. Ini, kejadian ini tertanda Gubernur Irak Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ketika melihat surat tersebut, Umar bin Khattab memikirkan, ini kalau surat lama-lama kalau terkumpul di arsip saya ini, kalau terkumpul di meja saya ini suratnya, nanti khalifah berikutnya tidak tahu tanggal berapa ini. Maunya itu penentuan tanggal supaya pasti mudah. Nanti tidak tahu orang ini kejadian apa tahun gajah. Jangan sampai di kejadian berikutnya, tahun-tahun berikutnya, generasi berikutnya tidak tahu ini kejadian apa. Makanya itu Umar bin Khattab berinisiatif. Sepertinya mesti ditaruhkan memang tanggal ini. Tahunnya juga penting, bulannya juga penting. Nah itu. Maka Umar bin Khattab pun sudah terima ini, sudah terima suratnya. Umar bin Khattab memanggil para sahabat untuk berdiskusi menentukan tahun pertama dalam Islam. Menentukan tahun pertama ini peristiwa yang sangat penting, sangat apa ya? Sangat membuat merinding intinya. Karena penentuan tahun pertama Islam. Para sahabat ketika itu ada 4 kelompok yang berpendapat. Ketika berhadapan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan presiden khalifah pada saat itu, ada 4 kelompok sahabat yang berpendapat. Pendapat kelompok pertama itu adalah menjadikan hijrahnya Nabi sebagai awal tahun dari agama Islam ini. Itu yang pertama. Menjadikan hijrahnya Nabi ke Madinah itu adalah tahun pertama dalam kalender Islam. Kelompok kedua mengatakan alangkah baiknya kalau kita jadikan lahirnya Nabi. Lahirnya Nabi itu sebagai kalender Islam, awal kalender Islam. Itu. Ini kelompok yang kedua. Kelompok ketiga mengatakan bagaimana saja kalau begini. Bagaimana kalau kita menjadikan wafatnya Nabi, wafat, tahu istilah wafat toh? Wafatnya Nabi itu, meninggalnya Nabi sebagai awal tahun Islam. Itu kelompok ketiga. Kemudian kelompok keempat mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bagaimana saya kalau begini? Awal peperangan saja. Apa awal perangnya dalam Islam? Hah? Perang Badar. Bagaimana kalau perang pertama Islam saja ini yang jadikan awal tahun Islam? Bagaimana? Setelah berdiskusi panjang, memikirkan bagaimana hasilnya, pokoknya hari itu selesai. Hari itu selesai diskusinya.
Hasilnya menentukan bahwa hijrahnya Nabi merupakan tahun pertama dalam penentuan Islam. Sehingga disitulah terjadi penentuan kalender Islam. Dan mereka sepakat bahwa bulan Muharram itu sebagai bulan pertama. Nah, kemudian kita bahas sejarahnya lagi. Sejarahnya, sejarah awalnya. Sebelum datangnya Islam itu, sebelum datangnya Islam nih, tadi sudah disebutkan ya, sebelum datangnya Islam, itu yang ada pada saat itu, yang terkenal adalah kalender Masehi. Itu kalender Masehi, terkenal. Tetapi untuk daerah Arab itu tidak punyanya orang Barat, itu bukan orang Arab. Orang Arab ini menentukan tahun mereka dengan nama peristiwa. Misalnya tahun ini adalah kejadian pesawat jatuh, menewaskan 500 orang. Contoh. Maka tahun ini dinamakan tahun pesawat jatuh. Begitu orang orang Arab sebelum datangnya Islam. Itu Islam turun di mana sih? Di Indonesia kan? Iya kan? Di mana? Daerah Arab. Makanya itu Arab sebelum datangnya Islam ini menentukan kalender itu dengan nama peristiwa. Pokoknya dalam penanggalan mereka harus ada namanya peristiwa. Tahun gajah misalnya. Karena pada tahun itu terjadi peristiwa serangan pasukan bergajah. Nah, itu penentuan tahunnya. Kemudian penentuan bulannya pun sama. Penentuan bulan dalam kalender itu disepakati oleh berbagai kalangan itu dia 12 bulan. Kenapa bisa ditentukan 12 bulan? Ini sepakat ini. Orang Kristiani pun, orang Kristen menentukan kalender mereka bulannya itu 12 Begitu pula dalam agama kita, agama Islam. Begitu pula dengan kalangan yang lain, agama yang lain. Sama, 12 bulan. Cuman bedanya kita dengan orang Kristen itu, ini kan kita penanggalannya penanggalan Hijriah namanya itu, kalender Hijriah. Kalau orang Kristen itu kan kalender Masehi. Kita dalam Islam ini, Kristen dulu. Ketika orang Kristen itu menentukan kalendernya itu dengan peredaran bumi mengelilingi matahari. Itu kalender Masehi. Perhitungan orang Kristen, ya, agama Nasrani, itu mereka menentukan bulan mereka itu dengan peredaran berputarnya itu bumi mengelilingi matahari. Kalau dihitung itu, misalnya begini, kalau penelitiannya itu, perhitungannya, ketika bumi mengelilingi matahari, mulai dari sini, sampai di sini bumi mengelilingi, putar, itu 12 bulan. Dengan jangka hari itu 365 hari. Artinya satu bulan itu sudah pasti ditentukan 30 hari. Kalau bukan 30 hari atau 31 hari, atau ada satu bulan yang 28 hari, Februari. Itu intinya 365 hari. 365 hari itu dari sini ke sini berputar sampai di titik awalnya itu mencapai 365 hari. Yang mana satu hari ketika itu dalam sejarah waktu itu, satu hari itu sama dengan 24 jam. Dan 24 jam itu disepakati juga sama dengan satu jamnya. Sama dengan 60 menit. Begitu pula sampai seterusnya. Bisa dipahami nih. Sudah sepakat waktu itu. Cuman bulannya ini
mereka menentukan sepakat 12 bulan begitu tadi, bahwa kalender Masehi itu 12 bulan ditentukan dengan berputarnya bumi mengelilingi matahari. Jadi sempurnalah menjadi 365 hari. Berbeda dengan kita, kalender Hijriah itu ditentukan dengan cara menghitung rotasi bulan mengelilingi bumi. Misalnya ini bumi. Bulan itu mengelilingi bumi itu dari ujung sini, dari titik awal sampai terakhir bertemu lagi, itu ditentukan harinya itu, jangka harinya itu kurang 11 hari. Kalau bulan itu mengelilingi bumi itu jangka waktunya itu kurang dari 11 harinya Masehi. Berarti berapa tadi itu? 365 hari. Kurang 11 berapa? Sama dengan 354 hari. Jadi kalender Islam itu menentukan bulannya, menentukan waktunya itu dengan cara berputarnya bulan itu pada rotasinya mengelilingi bumi, berputar itu. Makanya waktunya itu adalah 354 hari dalam satu tahun. Itu sudah sepakat itu. Tetapi tahunnya itu, inilah sejarahnya, pembentukannya. Atas terjadinya peristiwa laporan Abu Musa al-Ash'ari sebagai gubernur Irak. Akhirnya ketika Umar bin Khattab melihat-lihat lagi suratnya itu, sepertinya kita perlu menentukan tahunnya ini. Tahun keberapa? Tidak usah disebut kejadian tahun gajah, tahun ini, tidak perlu. Jadi yang perlu kita tahu di situ adalah tahun 1 Hijriah, tahun 2 Hijriah, tahun 3 Hijriah. Simple. Jadi tadi ya, penentuan kalender Hijriah itu dengan menggunakan bulan. Makanya itu ya, penentuan Ramadan, bulan puasa ini, kalau mau puasa toh, itu orang melihat apa? Apa lihat? Hilal. Hilal itu apa itu? Matahari ke bulan itu? Bulan. Jadi hilal itu bulan. Makanya itu penentuan satu Ramadan atau bulan yang lainnya itu menggunakan penglihatan hilal. Bisa dipahami sampai sini? Tidak pusing, Ji? Seperti ini kita bahas-bahas sedikit ini. Mas pelajaran IPA ini. Kita uji rotasi itu. Rotasi. Ya. Nah itu tadi. Penentuan kalender Islam, sejarahnya tadi. Yang sudah masuk. Bisa ya. Nah, kita tutup. Di sini yang menjadi penting pembelajaran bagi kita, nanti akan disampaikan pada pembahasan berikutnya. Kenapa, apa alasan yang lebih detail, apa alasan yang lebih mendalam tentang penentuan kalender Islam yang bernama Hijriah ini. Tadi sepakat ya, sepakat bahwa para sahabat menjadikan hijrahnya Nabi ke Madinah itu sebagai tahun pertama dari kalender Hijriah. Bisa dipahami? Ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan bahas terus ini tentang sejarah. Ini agak lumayan ini ya. Jadi ini kitabnya ini sepertinya membahas tentang huruf-huruf dan perhitungan nanti. Jadi ada sedikit matematikanya nih. Begitu nih. Ada sedikit matematikanya nanti. Kita akan perhitungan nanti. Perhitungan penentuan bulan. Zaman dahulu seperti apa sih menentukan hari itu? Kayak kompas tadi toh. Sekarang itu kompas. Perhatikan ini. Sekarang itu kompas canggih. Kompas apa sekarang yang canggih? Hah? Apa? HP.
Kompas sekarang itu HP dipakai. Sebelum ada HP masih ada itu alat-alat yang kompas itu. Kalau kamu beli kompas itu, gitu. Lebih dulu lagi itu kompas itu bukan begini, bukan yang kalian biasa beli itu atau lihat itu, tidak begitu. Dulu kompas itu masih masih bentuk bundaran, panjang, besar, melebar itu bundarannya. Kemudian ditaruh situ eh, semacam jarum, jarum yang vertikal. Kemudian jarumnya juga ada seperti jarum apa nih, jarum jam gitu penentuannya. Kemudian ditaruh bawahnya itu batu-batuan. Yang mana batu-batu di bawah table itu bentuknya bulat ya. Itu batu-batunya itu, bayangkan batu-batu di bawah kompas dahulu itu kan besar itu kompasnya. Di atasnya ditaruh jarum ini, kemudian ada juga jarum kayak jam begitu. Kemudian di bawahnya itu ditaruh semacam batu yang mana posisi batu itu harus seimbang. Tidak boleh sembarang taruh batu. Batunya pun harus benar-benar bentuk-bentuknya itu. Tidak boleh sembarang juga. Jangan sampai mencari batunya itu bentuk segitu ya. Kalian itu kompas orang dulu itu. Jadi itu begitu sulit. Sekarang gampang. Penentuan tahun pun gampang. Sudah ada kalender Hijriah sekarang. Jam pun kita sudah lihat itu HP itu nih. Sekarang jam 7:25. Insya Allah kita akan bahas pada pembahasan berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan semoga saja bisa dipahami tentang sejarah ini. Kita akhiri dengan wallahu alam bishawab. Amin karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma fa'alna ma sami'na, Allahumma fa'alna bima 'alimna, Allahumma fa'alna bima akhadna. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.